Oke bro, kita lanjut dengan teknik ke-10. Berikut ini tekniknya. Saat sedang dibelai, wahai putri manis, masuklah ke dalam belayan itu sebagai kehidupan abadi. Sifa memulai dari cinta, karena cinta adalah pengalaman paling dekat dengan relaksasi. Jika dirimu tak mampu mencintai, dirimu tak akan bisa rileks. Dan jika dirimu bisa rileks, hidupmu akan dipenuhi cinta. Orang yang tegang tak bisa mencintai. Mengapa? Karena orang yang tegang hidup dengan tujuan. Ia bisa mencari uang, tapi tidak bisa mencintai, karena cinta itu tanpa tujuan. Cinta bukan komoditas. Tak bisa disimpan, tak bisa menambah ego. Cinta adalah tindakan paling absurd, tak memiliki arti atau maksud di luar dirinya sendiri. Segala hal lain seperti uang atau rumah adalah alat untuk tujuan. Tapi cinta bukan alat, bukan sarana. Cinta adalah akhir itu sendiri. Pikiran yang selalu berpikir tentang tujuan tak akan bisa mencintai. Dan pikiran seperti itu selalu tegang, karena tujuan hanya bisa dicapai di masa depan. Sementara cinta hanya bisa hadir di sini, saat ini. Begitu pula dengan kematian dan meditasi, semuanya hanya bisa terjadi di saat ini. Tak ada yang bisa mati di masa depan atau masa lalu. Kematian, cinta, dan meditasi, ketiganya hanya terjadi dalam keabadian saat ini. Sifa berkata, saat sedang dibelai, wahai putri manis, masuklah ke dalam belayan itu sebagai kehidupan abadi. Apa artinya? Saat dirimu dicintai, masa lalu lenyap, masa depan tak ada. Hanya ada saat ini. Dan di saat itu, pikiran pun hilang. Itulah mengapa orang bijak menyebut para pecinta itu buta. Karena mereka tak bisa melihat masa lalu atau masa depan. Mereka hidup sepenuhnya di sini dan sekarang. Namun sifat tidak menyebutnya saat ini. Ia menyebutnya kehidupan abadi, karena saat ini bukan bagian dari waktu. Masa lalu dan masa depan adalah waktu. Tapi saat ini adalah kekekalan, keabadian. Saat ini tak pernah berlalu. Sekarang selalu ada. Jika dirimu bergerak dari masa lalu, dirimu akan terus menuju masa depan. Tapi jika dirimu masuk ke saat ini, dirimu akan bergerak ke dalam. Lebih dalam dan lebih dalam, ke dalam dimensi vertikal. Buddha dan Siva hidup dalam kekekalan, bukan dalam waktu. Cinta adalah pintu pertama. Melaluinya, dirimu bisa keluar dari waktu. Itulah sebabnya semua orang begitu mendambakan cinta, meski tak tahu mengapa. Ketika sedang mencinta, jangan berdiri sebagai pecinta di luar. Jadilah cinta itu sendiri. Saat memeluk atau mencium, jangan jadi subjek atau objek. Jadilah tindakan itu sendiri, jadi pelukan, jadi ciuman. Lupakan ego sepenuhnya, larutlah ke dalam tindakan. Jika dirimu tak bisa larut dalam cinta, dirimu akan lebih sulit melakukannya dalam aktivitas lain. Orang yang dikuasai ego tak bisa mencintai. Mereka bisa bicara, menyanyi, menulis tentang cinta, tapi mereka tak bisa benar-benar mencintai.
Siva berkata. Jadilah cinta. Saat dirimu mencium, jadilah ciuman itu sendiri. Lupakan dirimu sampai tak ada lagi aku, hanya ada cinta. Saat itu terjadi, yang berdetak bukan lagi jantung, tapi cinta. Yang mengalir bukan darah, tapi cinta. Yang melihat bukan mata, tapi cinta. Yang menyentuh bukan tangan, tapi cinta itu sendiri. Dan cinta dapat menjadi meditasi terdalam. Kadang, para pecinta mencapai kedalaman yang tak dicapai oleh para suci. Tapi itu hanya akan menjadi kilasan sesaat. Kecuali jika cinta diubah menjadi meditasi. Inilah makna Tantra. Mengubah cinta menjadi meditasi. Itulah sebabnya Tantra berbicara banyak tentang cinta dan seks. Karena itu adalah pintu paling alami untuk melampaui dunia ini. Seks harus diubah menjadi cinta. Dan cinta juga harus ditransformasikan menjadi cahaya, menjadi pengalaman meditasi menuju puncak mistik tertinggi. Bagaimana cara mengubah cinta? Larutlah ke dalam tindakan. Jadilah cinta, murni cinta. Bukan cintamu, bukan cintaku, tapi cinta itu sendiri. Ketika dirimu telah lenyap dan hanya energi yang mengalir, maka itu bukan lagi dirimu yang mencintai, tapi cinta itu yang menjadi dirimu. D.H. Lawrence pernah berkata, energi seks adalah satu-satunya energi, dan jika dirimu menekannya, dirimu akan kehilangan potensi tertingginya. Karena energi itu suci, alami, hidup. Yang membuatnya menjadi buruk adalah mereka yang menekannya. Begitu ditekan, energi itu menjadi jelek. Dan para moralis berkata, lihat, itu memang jelek. Tapi seks itu polos, itu adalah kehidupan. Jangan lumpuhkan. Biarkan ia tumbuh, naik ke atas. Saat seks berubah menjadi cinta, dirimu tak lagi mengeksploitasi. Dirimu dan pasanganmu menjadi rekan perjalanan. Berbagi pengalaman yang mendalam. Dan jika pengalaman itu berubah menjadi meditasi, jika dirimu dan dia lenyap, dan hanya ada cinta yang mengalir, maka, kata Siva, kehidupan abadi menjadi milikmu. Oke bro, sekian dulu episode kali ini. Jika ada sampah, buanglah pada tempatnya. Terima kasih bro.